Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabi Muhammad Ramadan dengan NPM 2310086. Nah, hadirnya saya di sini untuk mempresentasikan analisis genosida Rwanda pada tahun 1994. Eh, Mohon izin Ibu Hesti Setiadita, SHMH, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Pengadilan HAM Internasional. Di sini terdapat latar belakang kasus. Genosida Rwanda 1994 merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terburuk sepanjang abad ke-20 yang menewaskan sekitar 800.000 hingga 100 juta orang, terutama etnis Tutsi dan Hutu moderat dalam waktu 100 hari. Nah, konflik etnis Hutu dan Tutsi berakar dari politik kolonial Belgia yang memfavoritkan Tutsi sebagai superior, sehingga sejak 1920-an menciptakan identitas kartu etnis yang memecah masyarakat Rwanda. Setelah kemerdekaannya di tahun 1962, Hutu mayoritas merebut kekuasaan, memicu pembantaian Tutsi kecil-kecilan pada tahun 1959 dan 1973. Rezim Presiden Zupenal Habyarimana memperburuk ketegangan melalui propaganda anti-Tutsi di media seperti radio, television Libre de Mille Collines. Nah, eh, awal mulanya yaitu pada tanggal 6 April 1994, tepatnya pada pukul 20.00 atau pada jam 8 malam. Pesawat yang membawa Habyarimana dan Presiden Burundi Cyprien Ntaryamira ditembak jatuh dekat Kigali. Nah, pelakunya ini masih diperdebatkan antara Hutu ekstremis atau RPF. Nah, kejadian ini memicu rencana genosida yang sudah disiapkan dengan daftar Tutsi yang siap untuk dibantai. Lalu pada keesokan harinya, di tanggal 7 April, pasukan pengawal presiden membunuh Uli Wingi Yimina dan 10 wali kota Tutsi. Nah, di sini diberlakukanlah roadblock eh, didirikan untuk pemeriksaan identifikasi etnis via kartu ID. Pembunuhan massal dimulai di Kigali, menargetkan Tutsi dan Hutu moderat dengan senjata makis dan parang. Nah, di sini terdapat tiga orang ya di dalam gambarnya, yaitu suku Tutsi, Hutu, dan Tua. Nah, di sini juga di pojok eh, kiri terdapat bukti bangkai pesawat yang telah ditembak jatuh. Lalu selanjutnya di sini eh, akhir genosida. Akhir genosida ini pada 4 Juli dan RPF rebut Kigali pada 18 Juli. RPF menguasai seluruh Rwanda kecuali zona Prancis dan memaksa pemerintah interim lari ke Zaire atau yang sekarang Kongo. Eh, Lalu eskalasi cepat. Dalam 2 minggu pertama, ratusan ribu tewas di seluruh provinsi, termasuk biarawati dan pastor yang melindungi kaum Tutsi juga dibunuh. RPF melanjutkan serangan dari utara, merebut wilayah tapi tak hentinya melakukan pembantaian. Nah, sekitar 150.000 sampai 250.000 perempuan diperkosa sebagai senjata genosida. Lalu selanjutnya bukti mensrea. Dalam genosida Rwanda 1994, terdapat mens rea yang jelas untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian kelompok etnis Tutsi sebagai salah satu kelompok nasional etnis, rasial atau religius sesuai definisi Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948. Lalu ekstremis Hutu.
termasuk Theoneste Bagosora mengkoordinasi pembunuhan massal melalui propaganda Hutu Power yang secara eksplisit menargetkan Tutsi sebagai musuh yang harus dimusnahkan dengan slogan seperti Tutsi aja adalah kecoa, yang mereka menyusun daftar Tutsi, mendistribusikan senjata ke milisi Interahamwe, dan menyiapkan rencana genosida sebelum jatuhnya pesawat presiden yang barusan saya jelaskan. Menunjuk nilai spesifik. Nah, nilai spesifik di sini adalah special intent atau dolus spesialis. Dolus spesialis itu kesengajaan yang spesial. Nah, di sini terdapat unsur-unsur. Nah, yang pertama unsur actus reus. Tindakan pembunuhan massal, penganiayaan berat, dan pemerkosaan dalam genosida Rwanda 1994 memenuhi unsur actus reus genosida sebagaimana diatur dalam pasal 2 Konvensi Genosida 1948. Lalu yang kedua terdapat unsur pembunuhan. Pembunuhan di sini sistematis terhadap 800.000 Tutsi dan Hutu moderat dengan senjata api, parang, dan pemukulan memenuhi klausula huruf A. Terbukti melalui roadblock, identifikasi etnis, dan daftar korban yang disusun sebelumnya. Eh, Lalu terdapat unsur penganiayaan berat. Penganiayaan berat di sini seperti mutilasi genital, penyiksaan di tempat persembunyian, dan penyerangan brutal menyebabkan luka fisik permanen atau kematian lambat. Hal tersebut memenuhi klausul huruf B. Lalu pengungsian paksa, penjarahan, dan pembakaran rumah Tutsi yang menciptakan kondisi untuk menghancurkan fisik kelompok. Hal tersebut memenuhi klausul huruf C, terlihat dari kamp pengungsian yang mematikan. Nah, di sini terdapat dua foto. Yang pertama, foto tulang belulang yang diketemukan di tempat kejadian. Lalu ada satu foto yang memuat beberapa foto orang yang dinyatakan menghilang. Oke, lanjut. Di bagian ini terdapat unsur pencegahan kelahiran. Nah, unsur pencegahan kelahiran ini eh, menimpa kepada keperempuanan ya. Eh, di sini pemerkosaan terjadi sekitar 250.000 hingga 500.000 perempuan Tutsi. Nah, banyak dari mereka ini mengidap HIV/AIDS serta infeksi mematikan dan mutilasi pada vagina. Eh, Memenuhi klausula huruf D untuk hancurkan kemampuan reproduksinya. Lalu, bagaimana sih peran jurisdiksi ICC? Nah, peran jurisdiksi ICC di sini, Dewan Keamanan PBB mendirikan International Criminal Tribunal for Rwanda atau ICTR eh, pada tanggal 8 November 1994 melalui Resolusi 955 khusus untuk mengadili pelaku genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran hukum humaniter di Rwanda pada tahun 1994. Nah, kenapa sih di sini ICC ini tidak berlaku? Alasannya adalah karena yurisdiksi ICC terbatas pada kejahatan pasca 1 Juli 2002 dan hanya jika negara anggota Statuta Roma atau Dewan Keamanan PBB menyerahkan kasusnya. Rwanda meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2009, tapi kasusnya itu pada 1994 sudah ditangani oleh ICTR. Nah, ICTR sendiri tutup pada 2015 setelah mengadili 93 orang, termasuk vonis genosida pertama di dunia pada Jean Paul Akayesu. Nah, bagaimana sih pertanggungjawaban hukum eh, terhadap pelaku? Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku genosida Rwanda 1994 diatur melalui Individual Criminal Responsibility berdasarkan Statuta Roma ICTR pasal 6 yang mencakup planning, instigating, ordering, committing, aiding, abetting, atau bisa saja berkontribusi dalam kejahatan genosida. Nah, individu bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan langsung seperti pembunuhan Tutsi,
atau incitement via radio RTLM tanpa dibebaskan oleh jabatan resmi atau head of state atau eh, militer. Superior responsibility pada pasal 7 diterapkan jika komandan tahu atau seharusnya tahu bahwa hanya melakukan genosida tapi gagal untuk dicegah atau gagal untuk dihukum pelakunya. Nah, di sini terdapat bukti banyaknya tengkorak manusia yang telah dijaga oleh militer dan di sini juga terdapat bukti bangkai pesawat yang telah ditembak jatuh oleh pelaku. Nah, di sini adalah contoh pertanggungjawaban hukum pelaku. Yang pertama di sini ada Theoneste Bagosora. Dia adalah otak genosida. Dia telah mendapatkan hukuman seumur hidup, namun mendapat pengurangan hukuman yang menjadi 35 tahun atas planning dan ordering pembantaian. Nah, di sini Jean Paul Akayesu. Dia ini adalah orang pertama yang mendapatkan hukuman terhadap genosida karena incitement dan pembunuhan saat menjadi wali kota di sana. Lalu yang ketiga ini ada Ferdinand Nahimana. Eh, Dia ini adalah seorang wartawan atau media dari RTLM yang dijatuhi hukuman 30 tahun atas propaganda yang memicu pembunuhan massal. Nah, eh, dalam segala masalah tentunya pasti ada hambatan dalam segala prosesnya. Di sini ICTR sendiri mendapat hambatan dari segi biaya dan waktu pemrosesan. ICTR sendiri menghabiskan lebih dari 2 miliar dolar selama 20 tahun untuk mengadili hanya 93 pelaku dengan proses panjang karena kompleksitas bukti saksi dan banding menimbulkan kritik boros dan lambannya proses. Lalu kesulitan ekstradisi. Banyak pelaku hukum melarikan diri ke negara tetangga seperti Kongo dan Eropa karena kurangnya perjanjian ekstradisi yang efektif dan penolakan politik negara penerima menghambat penangkapan fugitif. Lalu yang terakhir di sini adalah kesimpulan. Genosida Rwanda pada tahun 1994 ini memenuhi semua unsur kejahatan genosida menurut Konvensi 1948 dengan mens rea yang terbukti melalui propaganda Hutu Power dan perencanaan sistematis untuk menghancurkan sebagian besar etnis Tutsi, serta aktus reus berupa pembunuhan massal, pemerkosaan, dan penganiayaan yang menewaskan 800.000 orang. Lalu untuk syarat untuk masa depan yang lebih baik ke depannya, di sini ada 4. Yang pertama, perkuat monitoring media propaganda real time oleh PBB via AI dan sanksi cepat terhadap hate speech. Yang kedua, dirikan respons force permanen untuk genosida dini sehingga eh, untuk menghindari keterlambatan seperti UNAMIR. Yang ketiga, bangun pengadilan hybrid nasional dan internasional yang lebih murah dan cepat daripada tribunal ad hoc seperti yang dilakukan di ICTR. Lalu yang keempat dan terakhir, edukasi ke sekolah di dunia, di global, tentang Rwanda untuk mencegah rekonsiliasi palsu dan superior responsibility. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya harap eh, rekan-rekan bisa mengkritik dan memberi saya saran untuk eh, membuat saya lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.